Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan biografi dan karya Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali. Nah, beliau ini bernama Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Namanya kadang diucapkan Ghazali. Jadi Z-nya itu double. Artinya tukang pintal benang. Karena pekerjaan ayah Al-Ghazali ialah tukang pintal benang wol, sedangkan yang lazim ialah Ghazali. Jadi Z-nya itu satu. Nah, diambil dari kata Ghazalah, nama kampung kelahirannya. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di desa Tus, wilayah Khurasan, Iran. Dia adalah pemikir ulung Islam yang menyandang gelar pembela Islam atau Hujjatul Islam. Di masa mudanya, ia belajar di Nisyapur, juga di Khurasan, yang pada waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Kemudian, ia juga menjadi murid dari Imam Al-Haramain Al-Juwayni, guru besar di Madrasah Al-Nizamiyah Nisyapur. Nah, di antara mata pelajaran yang diberikan di madrasah inilah di antaranya itu ada teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Kemudian pada tahun 1091 Masehi atau 484 Hijriah, Al-Ghazali ini diangkat menjadi ustadz atau dosen pada Universitas Nizamiyah di Baghdad atas prestasinya yang kian meningkat. Kemudian pada usia 34 tahun, Al-Ghazali diangkat menjadi pimpinan atau rektor di universitas tersebut. Tetapi hanya 4 tahun Al-Ghazali menjadi rektor di Universitas Nizamiyah. Nah, setelah itu beliau mulai mengalami krisis rohani. Nah, krisis keraguan yang meliputi kaidah dan semua jenis makrifat. Kemudian beliau juga meninggalkan semua jabatan dan dunianya untuk berkholwat atau ibadah dan itikaf selama hampir 2 tahun di sebuah masjid di Damaskus yang dilanjut ke Baitul Maqdis. Nah, untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW serta Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, akhirnya ia terlepas dari krisis tersebut dengan jalan tasawuf. Setelah melanglang buana kurang lebih 10 tahun atas desakan Faruk Muluk, maka Al-Ghazali itu kembali untuk mengajar di Universitas Nizamiyah lagi. Nah, dalam usia 55 tahun, Al-Ghazali kemudian meninggal dunia di Tus pada 14 Jumadil Akhir. Kemudian dengan dihadapkan oleh saudara laki-lakinya, yaitu Abu Ahmad Mujiduddin. Jenazahnya kemudian dimakamkan di sebuah timur bentang di makam Teberan berisian dengan makam penyair besar Firdausi. Karya-karya Al-Ghazali itu banyak. Terus di sini menurut Mustafa Golab, Al-Ghazali telah meninggalkan tulisannya berupa buku dan karyanya sebanyak 228 kitab yang terdiri dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang terkenal pada masanya. Nah, di antaranya ini ada di bidang filsafat, di bidang agama, di bidang akhlak tasawuf, di bidang kenegaraan, di bidang fikih dan usul fikih. Kita lanjut ke pemikiran filsafat Al-Ghazali. Yang pertama ada metafisika. Untuk pertama kalinya Al-Ghazali mempelajari karangan-karangan ahli filsafat, terutama karangan Ibnu Sina. Nah, setelah mempelajari filsafat dengan seksama, ia kemudian mengambil kesimpulan bahwa mempergunakan akal itu semata-mata dalam soal ketuhanan adalah seperti mempergunakan alat yang tidak mencukupi kebutuhan. Al-Ghazali dalam Al-Munqiz min Al-Duhal menjelaskan bahwa jika berbicara mengenai ketuhanan atau metafisika, maka disinilah terdapat berbagai besar kesalahan mereka. Karena
tidak dapat mengemukakan bukti-bukti menurut syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Al-Ghazali meneliti kerja para filsuf dengan metodenya yang rasional, yang mengandalkan akal untuk memperoleh pengetahuan yang meyakinkan. Kemudian dia pun menekuni bidang filsafat secara otodidak. Nah, sampai beliau itu menghasilkan beberapa karya yang mengangkatnya sebagai filsuf. Tetapi hasil kajian ini mengantarkannya kepada kesimpulan bahwa metode rasional para filsuf tidak bisa dipercaya untuk memberikan suatu pengetahuan yang meyakinkan tentang hakikat sesuatu di bidang metafisika. Dan sebagian dari bidang fisika yang berkenaan dengan akidah Islam. Nah, meskipun demikian, Al-Ghazali ini tetap memberikan kepercayaan terhadap kesahihan filsafat-filsafat di bidang lain, seperti logika dan matematika. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa ada pemikiran tentang filsafat metafisika yang menurut Al-Ghazali sangat berlawanan dengan Islam, dan karenanya para filosof diinyakan kafir. Hal ini akan lebih jelas dalam sebagai berikutnya. Nah, akan dijelaskan oleh saya pada bagian berikutnya. Pemikiran filsafat Al-Ghazali yang kedua itu ada irodat Tuhan. Mengenai kejadian alam di dunia, Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia itu berasal dari irodat atau kehendak Tuhan semata-mata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Irodat Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Irodat itu menghasilkan ciptaan yang berganda. Di suatu pihak merupakan undang-undang, dan di lain pihak merupakan zara-zara atau atom-atom yang masih abstrak. Penyesuaian antara zara-zara yang abstrak dengan undang-undang itulah yang merupakan dunia dan kebiasaan yang kita lihat ini. Irodat Tuhan adalah mutlak, bebas dari ikatan waktu dan ruang. Tetapi dunia yang diciptakan itu seperti yang dapat ditangkap dan dikesankan pada akal. Nah, terbatas dalam pengertian ruang dan waktu. Kemudian Al-Ghazali juga menganggap bahwa Tuhan adalah transcender, tetapi kemauan irodatnya, imannya itu di atas dunia ini dan merupakan sebab hakiki dari segala kejadian. Kemudian pemikiran filsafat Ghazali yang ketiga yaitu etika. Mengenai filsafat etika, Al-Ghazali secara sekaligus dapat kita lihat dari teori tasawufnya dalam buku Ihya Ulumuddin. Nah, dengan kata lain, filsafat etika Ghazali adalah teori tasawufnya itu. Mengenai tujuan pokok dari etika Al-Ghazali kita temui pada semboyan tasawuf yang terkenal, Al-Khalaq bil Al-Khaliq. Nah, maksudnya adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru perangai dari sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, pemaaf, dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, jujur, sabar, ikhlas, dan sebagainya. Kemudian dilanjut ke pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat. Di bidang filsafat, Al-Ghazali memiliki perhatian yang sangat besar dan ia tercatat sebagai pemikir yang banyak melibatkan diri pada segi itu. Kemudian ia belajar filsafat kepada Al-Juwayni selama 3 tahun, sehingga Al-Ghazali dianggap juga sebagai salah seorang filosof muslim. Namun dalam lapangan filsafat ketuhanan atau metafisika tadi, Al-Ghazali memandang para filosof sebagai ahlul al-bid'at dan kafir seperti apa yang ada dalam bukunya Tuhfatul al-Fasifat, atau dapat disebut juga sebagai kerancuan pemikiran para filosof. Nah, di sini juga Al-Ghazali menyalahkan filosof-filosof dalam pendapat-pendapat berikut. Yang pertama, Tuhan tidak mempunyai sifat. Kemudian yang kedua, Tuhan mempunyai substansi basit, sederhana, dan tidak mempunyai mahiyah atau hakikat. Yang ketiga, Tuhan tidak mengatur zuizah atau perincian. Yang keempat, Tuhan tidak dapat diberi sifat al-jins atau jenius. Kelima, planet-planet dalam binatang yang bergerak dengan kemauan. Yang keenam, jiwa planet-planet mengalami semua mukjizat. Ketujuh, hukum alam tak dapat berubah. Kedelapan, pembangkitan jasmani tidak ada. Kesembilan, alam ini tidak bermula. Dan 10, alam ini kekal.
3 dari ke-10 pendapat di atas menurut Al-Ghazali itu membawa kepada kekufuran. Yang pertama ada alam kekal dalam arti tidak bermula. Kemudian Tuhan tidak mengetahui perincian dari apa-apa yang terjadi di alam. Yang ketiga pembangkitan jasmani tidak ada. Nah, tadi 3 dari ke-10 pendapat di atas itu kita rincikan. Yang pertama kan itu ada alam kekal kodimnya atau alam. Filosof mengatakan bahwa alam ini kodim berdasarkan 3 argumen. Yang pertama ada mustahil timbulnya yang baru dari yang kodim. Kedua, keterdahuluan wujud Allah dari alam hanya dari segi esensi. Kemudian alam sebelum wujudnya merupakan suatu yang mungkin. Nah, yang kedua, Tuhan tidak mengetahui perincian dari apa-apa yang terjadi di alam. Nah, para filosof Muslim ini, menurut Al-Ghazali pendapat bahwa Allah hanya mengetahui zatnya dan tidak mengetahui yang selain zatnya. Dengan alasan alam ini selalu terjadi perubahan-perubahan. Nah, jika Allah mengetahui rincian perubahan tersebut, hal itu akan membawa perubahan pada zatnya. Perubahan pada objek ilmu akan membawa perubahan pada yang punya ilmu. Ini mustahil terjadi pada Allah. Pendapat para filosof itu merupakan kesalahan fatal. Menurut Al-Ghazali lebih lanjut, perubahan pada objek ilmu tidak membawa perubahan pada ilmu karena ilmu adalah suatu tambahan atau pertalian dengan zat. Artinya lain daripada zat. Sehingga jika terjadi perubahan pada tambahan tersebut, maka zat Tuhan tetap dalam keadaan yang biasa, sebagaimana halnya kalau ada orang yang berdiri di sebelah kanan kita, kemudian ia berpindah ke sebelah kiri kita, maka yang berubah sebenarnya dia, bukan kita. Yang ketiga, pembangkitan jasmani tidak ada. Menurut para filosof Muslim, yang akan dibangkitkan di akhirat nanti adalah rohani saja, sedangkan jasmani akan hancur. Jadi yang akan merasakan kebahagiaan atau kepedihan adalah rohaninya saja. Al-Ghazali dalam menyanggah pendapat para filosof tersebut lebih banyak bersandar pada arti tekstual Al-Quran yang menurutnya tidak ada alasan untuk menolak terjadinya kebahagiaan atau kesengsaraan fisik dan rohani secara bersamaan. Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu, dan untuk itu tidaklah ada keraguan sedikit pun. Allah akan mengembalikan rohani pada jasmani di akhirat nanti. Al-Ghazali pada dasarnya tidak ingin menjatuhkan para filosof Muslim, melainkan mewaspadai jangan sampai pola pikir filosofik yang bersifat khusus berkembang secara umum, karena orang awam belum tentu dapat memahaminya. Nah, oleh karena itu, Al-Ghazali menurut Harun Nasution membagi tingkatan berpikir manusia menjadi 3 macam. Yang pertama ada kaum awam yang cara berpikirnya sederhana sekali. Kemudian yang kedua ada kaum pilihan yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Kemudian yang ketiga ada kaum menanggar. Nah, dari klasifikasi tersebut dapat ditarik suatu garis horizontal bahwasannya Al-Ghazali menempatkan para filosof pada kelompok kedua atau ketiga dengan pola berpikir mereka yang khas. Berarti pemikiran filsafat harus dikembangkan di kalangan filosof. Nah, hal ini sejalan dengan ide para filosof Muslim, khususnya Al-Farabi, yang menginginkan agar filosof tidak dibocorkan terhadap golongan awam karena tingkat berpikir mereka yang berbeda, termasuk di dalamnya masalah metafisika dan teologi yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa filsafat bagi orang yang awam, dan begitu pula sebaliknya. Untuk berbicara dengan filosof, maka harus dengan bahasa filsafat. Kemudian dilanjut ke kebesaran Al-Ghazali. Al-Ghazali dipandang sebagai ahli fikir Islam yang mampu meninggalkan pengaruh yang besar dan memunculkan model baru. Al-Ghazali hidup pada masa ulama fikih serta ilmu kalam, mengajarkan kepada masyarakat upacara lahiriah belaka, sedangkan para ahli filsafat Islam dan tasawuf tidak dapat melepaskan dirinya dari pertalian mereka dengan Syiah batin. Dalam keadaan seperti ini, Al-Ghazali muncul dengan pemikiran filsafat dan pemahaman agama tanpa mengikuti aliran atau mazhab tertentu. Jadi kita
dapat simpulkan, hakikat ilmu menurut Al-Ghazali adalah dihasilkannya salinan objek pada mental subjek sebagaimana realitas objek itu sendiri dinyatakan dalam bentuk proposisi berdasarkan metode ilmiah tertentu untuk kemajuan dan kebahagiaan manusia. Nah, kemudian pemikiran filsafat Al-Ghazali itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, metafisika, yang kedua iroda Tuhan, dan yang ketiga ada etika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.